Halo, kita lanjut untuk belajar tentang SEO, 7 hari jago SEO yang kedua. Di video kali ini kita akan belajar tentang SEO of page ya. SEO of page itu maksudnya adalah melakukan optimisasi dari website orang lain. Artinya nanti website orang lain memberikan link kepada website kita atau bahasanya adalah link network ya. Jadi link itu seperti network lah, seperti jaringan gitu bahasa simpelnya. Disebutlah link. Backlink artinya memberikan tautan ke website kita, itu maksudnya. Oke, kita akan belajar tentang SEO of page. Hampir 5 tahun saya belajar SEO, saya sudah merasakan hasilnya bagaimana. Dan saya paham jika Anda masih baru dalam SEO, saya yakin Anda jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan adanya video ini, Anda pahami dua video yang saya berikan, semoga itu memberikan langkah awal Anda untuk memahami SEO itu lebih cepat, sehingga tidak terpecah-pecah. Karena pengetahuan itu banyak sekali. Nah, di sini saya memberikan inti-intinya saja. Dan inti-inti ini adalah yang paling pokok dalam SEO itu sendiri. Sehingga Anda fokus dalam hal pokok dalam SEO itu sendiri, itu sudah sangat-sangat bagus. Seperti itu. Ini contohnya salah satu teman kita yang memberikan tadi sore memberikan testimonial. Ada banyak. Ini satu aja yang saya ambil. Jadi dia belum ada 1 bulan ya. 1 bulan tanggal 1 sampai dengan 1 Januari sampai dengan Februari ya. Awal Februari itu trafficnya sudah 2 kali lipat. Jadi dari 400 sampai dengan 800-an, hampir 800 ya. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah ya ini, yaitu mereka fokus kepada pokok-pokok dari SEO itu sendiri sehingga tidak terlalu capek untuk praktik seperti itu. Nah, di sini nanti Anda cukup praktikkan saja. Nanti Anda akan merasakan hasilnya kalau baru awal sekitar 1 bulan, 2 bulan itu Anda sudah bisa melihat. Tapi jika Anda ingin lebih cepat lagi, nanti Anda akan saya bantu di next, maybe akan saya share juga tentang percepatannya dengan bantuan beberapa cara, yaitu link building, buildingnya, link building yang berkualitas, ya. Jadi dengan membangun link building yang berkualitas itu akan menghemat waktu seperti itu. Memang butuh budget yang harus dikeluarkan. Oke, kita masuk ke off page SEO. Di sini yang pertama saya perkenalkan yaitu anchor text. Ya, anchor text di sini ada beberapa hal yang paling pokok yaitu anchor text on domain ya, artinya domainnya naked, disebut dengan naked domain, atau bisa juga Anda bisa membuat sebuah naked URL-nya. Nah, jadi domainnya itu menjadi anchor text. Nanti cara membuat anchor text-nya akan saya contohkan juga. Kemudian related keyword. Jadi anchor text-nya yaitu related keyword-nya. Misal kita mau membuat sebuah website itu tampil di halaman pertama Google dengan kata kunci harga laptop murah. Kemudian related keyword-nya adalah harga laptop murah Acer di Tanah Abang, seperti itu. Kemudian brand. Brand itu adalah nama dari websitenya. Misal nama domainnya adalah
laptopmurah.com, maka brandnya itu adalah laptop murah atau Anda memang punya brand sendiri, nama toko seperti itu, boleh seperti itu, menggunakan nama brand. Kemudian keyword, kata kuncinya. Kata kunci apa sih yang kita mau membuat kata kunci tersebut bisa tampil di halaman pertama di Google, seperti itu. Kemudian backlink to backlink, ya, memberikan tautan link kepada website utama kita, yaitu dengan mencari web authority dan juga konten SEO. Nah, saya biasanya untuk backlink to backlink atau link, saya pakai web authority dan juga dari konten SEO. Biasanya kan kalau konten SEO mereka banyak ya sumber-sumber backlink yang masih baru. Nah, itu saya contek. Nanti akan saya contohkan bagaimana caranya mencari. Kemudian di sini contohnya itu forum detik. Jadi di forum detik ya, misal saya posting di forum detik, kemudian saya berikan link keluar ke website utama saya gitu. Jadi saya nyisipin link website saya di forum detik, forum Kompas, Digo, Kaskus, Kode Canyon, dan masih banyak lagi. Kemudian hal terpenting lagi dalam SEO itu adalah kuantitas backlink. Jadi bukan hanya kualitas ya, semakin banyak backlinknya akan semakin bagus. Semakin bagus di engine, di sub ya. Tapi tetap teman-teman, Anda ya, Anda harus Anda harus tetap memikirkan kualitas dari domain itu sendiri ya. Jadi ketika Anda bisa mendapatkan backlink-backlink dari web authority, contohnya dari forum detik, forum Kompas, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Anda juga harus mencari kuantitas backlink, artinya bukan hanya kualitas, Anda harus mencari sebanyak-banyaknya. Jadi misalkan, karena persaingan itu berbeda-beda ya, ada yang persaingannya rendah, ada yang sedang, kemudian ada juga yang sulit, seperti itu. Nah, ketika Anda menghadapi persaingan yang sulit, maka Anda harus memiliki kuantitas backlink yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu dengan Smart Link Builder seperti Authority Web. Jadi saya membangun sebuah link building yang saya sebut dengan SLB atau Smart Link Builder. Ini mereka 10 orang itu memanage 50 akun, 50 website web edge domain tua yang saya buat seperti website-website yang memiliki authority yang tinggi. PR-nya bagus, tinggi, kemudian PADA-nya yang tinggi, kemudian indeksnya bagus, dan masih banyak lagi kriteria lainnya seperti age-nya atau usianya tua. Karena ketika kita mendapatkan link atau backlink atau link tautan dari website lain yang dia usianya lebih tua atau tua banget daripada website kita, itu sangat-sangat bagus. Sangat bagus untuk mendongkrak website kita masuk di halaman pertama Google. Seperti itu. Ya, jadi ini beberapa hal penting ketika Anda melakukan SEO off page SEO untuk mendongkrak website Anda tampil di halaman pertama Google lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini testimoni ini contohnya, ini dia menggunakan SLB atau Smart Link Builder. Ada juga yang menggunakan SLB, dia baru posting 15 domain, itu nggak nyampe 2 minggu, dia sudah di halaman pertama dan juga trafficnya sudah naik. Ada juga yang setelah 2 minggu atau 3 minggu, trafficnya naik banget, naik drastis, penjualannya juga banyak, dan persaingannya lumayan berat. Itu dia posting baru 40 domain atau edge domain. Nah, seperti itu. Nanti akan kita langsung praktikkan ya, bagaimana caranya membuat. Sebenarnya kalau di Office SEO ini Anda harus rajin-rajin praktik karena tidak bisa sama polanya. Jadi ketika saya posting ataupun cara membuat
link ke website utama kita yang akan kita buat supaya dia tampil di halaman pertama Google, itu berbeda-beda. Ada yang tipe sourcebox, misalnya social bookmark, A, B, C, dan D itu berbeda-beda. Seperti itu. Forum, contohnya aja forum, ini forum Detik, Kompas, Kaskus, ini beda-beda. Cara postingnya, kemudian cara memberikan link tautannya, dan Anda itu harus praktik. Pada intinya adalah harus praktik. Oke, sedikit saya jelaskan di sini anchor text ya. Jadi anchor text di sini Anda bisa buat seperti ini, I have, kodenya seperti ini, URL artikel ataupun domainnya bisa ya. Kemudian di sini kata kunci, kemudian ditutup seperti ini. Nah, ini adalah anchor text. Nah, ini adalah hal penting ya. Anchor text ini diberikan sebuah alamat. Ya, ketika website itu akan dinaikkan ke halaman pertama Google, itu Google akan mencari kata kunci apa yang dinaikin gitu. Nah, sama halnya anchor text ini ibaratkan alamat. Sebuah rumah, ketika kita ingin mencari rumah, tapi kita nggak tahu alamatnya, misal kita mencari rumah alamat teman kita, tapi kita nggak tahu alamatnya, itu akan kesulitan tentunya. Oke lah, kita mungkin diberikan ciri-cirinya seperti itu, tapi tanpa alamat kita tidak akan bisa. Nah, fungsi dari anchor text ini adalah seperti alamat ya, sehingga engine itu bisa sampai ke website kita. Oh, ini loh website yang sesuai dengan kata kunci yang sedang dicari konsumen. Nah, seperti itu. Oh, ini sesuai nih, tarik ke atas supaya tampil di halaman pertama Google. Seperti itu. Ya. Misalkan saya ingin membuat anchor text seperti ini. Saya misalkan mau buat website saya mtoid.com. Ini tampil di halaman pertama Google ya. Misalkan di sini, misalkan di sini ada ini artikel ya. Ini adalah artikel. Dan kata kuncinya adalah sesuaikan ya artikelnya tentang apa, kata kuncinya misalkan artikelnya tentang toko online berarti kata kuncinya, ini kan kata kunci namanya, maka toko online juga. Ketika artikelnya tentang mobil, maka anchor text-nya ininya kata kunci anchor text-nya maka mobil juga seperti itu. Nah, contohnya ini seperti ini. Kemudian saya ingin membuatkan link ya, link tautan. Nah, yang pertama Anda bisa menggunakannya sebentar. Oke, kita akan coba yaitu mencari Web Authority dan kontes SEO ya. Ya, Web Authority contohnya adalah ini Digo, Kaskus, Kode Kanyan, Forum Kompas, Forum Detik ya. Anda bisa coba misalkan di forum Kaskus atau forum jual belinya ya. Ketika Anda posting website jualan Anda, kemudian website jualan Anda itu memberikan link keluar ke eh, eh, di, dari postingan Kaskus Anda itu memberikan link keluar ke website Anda seperti itu. Ini saya contohkan adalah mencari link dari kontes SEO supaya Anda lebih mudah mencari link lebih banyak. Jadi mencari backlink itu ada dua hal. Saya paling sering adalah menggunakan tools. Hanya kalau manual saya lebih suka dengan pakai Footprint namanya. Anda bisa cari aja di Google
footprint SEO seperti ini. Misalkan Anda ingin mencari footprint SEO Sourcebox, social bookmark. Jadi tipe dari link ya. Jadi platform platform link itu ada banyak sekali. Kemudian dia juga engine ya, namanya engine. Social bookmark ini yang disebut dengan engine link. Engine backlink itu ada banyak sekali, social bookmark, group, kemudian blog comment, kemudian ada lagi namanya blog post, wiki, Wikipedia, kemudian ya paling directory ada banyak ya. Saya biasa pakai, yang paling sering saya pakai adalah saya lebih suka menggunakan blog posting. Saya punya blog sendiri, kemudian saya berikan link keluar. Misalkan saya membuat blogspot, kemudian berikan link keluar ke web utama buat WordPress, ya blog di WordPress, kemudian link keluar buat blog di Blog Detik, kemudian buat blog di Tumblr, kemudian memberikan link keluar buat blog di Drupal Garden, kemudian memberikan link keluar. Anda bisa, oke, nanti akan saya berikan list free blog ya yang bisa Anda buat, kemudian nanti bisa Anda buat untuk memberikan link keluar. Di sini contohnya adalah footprint SEO. Saya lebih suka adalah mencari link-link yang sudah terindeks, yaitu dari konten SEO, kemudian dari free blog, kemudian dari blog post, wiki, social bookmark, group. Nah, itu adalah yang paling saya suka, yaitu sumbernya dari artikel atau yang disebut dengan contextual link ya. Contohnya seperti ini. Anda ingin mencari link dari konten SEO, cari aja konten SEO yang terbaru. Misalkan ini kita lihat. Kita cari yang lain. Oke, misalkan kemarin itu ada kontes SEO Kratindeng. Kalau nggak salah kemarin saya nyari link SEO Kratindeng. Minuman berenergi aman dan tidak berdarah, tidak berbahaya. Nah ini, contohnya seperti ini ya. Ini adalah judul dari kontes SEO, yaitu minuman berenergi dan aman, tidak berbahaya. Nah cara mencari backlinknya, itu Anda bisa buat seperti ini, all in title. Nah seperti ini. Ini adalah cara yang paling mudah ya untuk mencari link. Kita bisa lihat di sini ada blogspot nih. Kita bisa meniru, berarti kita buat blogspot seperti itu yang akan memberikan link tautan keluar. Jadi memberikan link tautan keluar itu seperti ini. Kita buka contoh linknya. Ini anggaplah blogspot yang akan kita jadikan untuk memberikan link ke web utama kita ya. Nah, jadi blogspotnya itu mengulas misalkan tentang website utama kita. Nah, seperti ini. Apakah harus banyak artikelnya? Semakin banyak ya semakin bagus. Tapi no problem. Kalau Anda ingin
membuatnya misalkan hanya 200 kata seperti itu. Nah kan, dia memberikan link ke creatingdeng.co.id ini dari Blogspot. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari memberikan link keluar itu adalah seperti itu. Misalkan creatingdeng.co.id ini adalah website utama Anda, ya. Jadi free blog yang Anda buat kemudian memberikan link keluar seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya adalah dengan menggunakan free blog. Saya sangat menganjurkan kepada Anda jika Anda menggunakan web authority yang tinggi, ya, seperti Kaskus, Kompas itu sangat bagus sekali. Jadi perbandingannya kalau menurut saya adalah 1:10. Ketika Anda memberikan link, ketika utama Anda diberikan link tautan dari Kompas, itu 10 kali lipat daripada Anda memberikan link tautan dari free blog yang Anda buat ke web utama. Seperti itu. Coba ya buka di halaman ke-10. Nanti Anda di sini akan menemukan beberapa link yang bisa Anda pakai. Tentunya harus dibuka satu-satu. Jadi di mana bisa untuk posting, maka gunakanlah untuk posting. Nah, contohnya ini bisa, ya, Anda bisa membuat posting, membuat postingan seperti ini, buat akun profil, kemudian minumannya, misalkan di sini websitenya, anchor text-nya, kemudian memberikan link keluar, seperti itu. Seperti ini. Anda login dulu, Anda daftar dulu, kemudian di sini register member, kemudian login. Setelah login, Anda buat postingan. Kemudian postingan itu ada link yang mengarah keluar. Seperti ini. Ini juga bisa nih. Anda bisa membukanya satu-satu ya. Cari saja yang biasanya tulisannya agak sedikit kita kurang mengenalnya. Seperti itu. Nah, biasanya yang seperti itu sumber link. Biasanya dari website-website luar ya. Mereka biasanya dari website-website luar. Contohnya ini lagi Hatena Blog ini, termasuk dari free blog juga. Ini juga nih stantonmemorial.org. Nah, ini Anda bisa pakai gitu untuk memberikan link tautan ke website Anda, ke web utama Anda. Nah, ini contohnya dia memberikan link luar nih di sini. Misalkan di sini adalah kata kunci website Anda seperti itu. Nah, jadi dari website orang lain memberikan link luar. Nah, ini tulisannya bisa nge-link seperti ini nih. Nah, jadi kursornya seperti ini. Ketika dia memberikan link keluar, ketika kita arahkan angker teksnya, nah dia akan berubah jadi tangan seperti itu. Nah, untuk membuat angker teksnya seperti ini. Ini dimasukkan aja ke postingannya. Oke ya, ini adalah salah satu contoh untuk mencari dari kontes SEO. Seperti itu. Kemudian Anda juga bisa dari Sourcebox, misalkan Anda cari kumpulan sosial bookmark Indonesia, misalkan seperti ini. Nah, ini sosial bookmark yang ada di Indonesia, yang ada ini yang dibuat ini bisa Anda pakai gitu untuk memberikan link keluar. Cari yang postingan yang baru, yang terbaru. Ya, cari postingan yang terbaru seperti ini. Kumpulan situs sosial bookmark portfolio Indonesia terbaru, misalkan seperti ini.
Nah, ini sosial bookmark ini Anda bisa gunakan untuk memberikan link ke website Anda. Nah, ini sudah ada nih contohnya. Apakah semuanya dipakai? Ya, semuanya. Sampai website Anda berada di halaman pertama Google seperti itu. Contohnya misalkan ini kita coba apakah ini masih ada terusnya. Saya sarankan adalah dari website-website yang memiliki authority yang tinggi dahulu seperti Digo, kemudian Freeblog, kemudian juga Forum, Kaskus, Kode Canyon, Forum Detik, Forum Kompas, forum ya ada banyak ya, forum apa lagi Anda bisa cari seperti itu. Barulah social bookmark. Contohnya lagi seperti ini. Pinterest juga ya, Pinterest itu bisa memberikan link. Pinterest, kemudian juga ada Keep Story, Pinterest. Pinterest juga itu termasuk authority ya. Pinterest, Keep Story. Nah ini juga termasuk authority juga. Dia website yang berkualitas ya. Kemudian juga Yahoo, grup Google juga ada, grup Google. Kemudian grupnya WordPress juga ada. Itu Anda berikan link tautannya ke website Anda. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Misal ini anggaplah sebuah grup ya. Sebuah grup kemudian saya ingin membuat postingan. Nah, anggaplah ini saya ingin membuat postingannya. Nah, biasanya kalau di grup-grup itu dia di sini tulisannya HTML, bukan teks ya. Nah, jadi ini adalah kode HTML namanya ya, kode HTML untuk anchor teksnya. Ini misal saya copy, nanti dia berubahnya seperti ini. Dia akan berubah jadi biru seperti ini. Anggaplah ini saya postingan, ya. Ini anggaplah sebuah grup yang akan mengarah ke website utama saya seperti itu. Nah, caranya adalah Anda menuju ke HTML-nya, ke tulisan HTML-nya, atau Anda tidak perlu ke HTML-nya, cukup Anda blok aja seperti ini. Caranya mudah, memberikan link keluar, Anda blok aja. Misalkan kata kunci apa yang mau di page one kan, misalnya seperti ini, di blok aja. Kemudian pilih gambar seperti ini, yang insert edit link seperti ini, yang gambar link ya, seperti apa namanya dia seperti apa sih rantai ya, gambarnya seperti rantai dia. Nah, itu Anda klik, kemudian masukkan website Anda, ya website Anda. Masukkan website Anda masukkan website Anda, URL website Anda, kemudian Anda klik. Nah, dia akan berubah jadi warna biru seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda klik seperti ini nanti dia akan memperlihatkan website Anda seperti itu, website utama Anda. Nah, setelah itu barulah Anda publish. Ya, baik di grup, kemudian di social bookmark, dan lainnya. Itu seperti ini. Social bookmark juga ada juga yang dia cukup memasukkan link saja, link web utama Anda. Nanti dia akan otomatis memberikan link sendiri. Nah, di sini Anda kudu praktek ya, benar-benar praktek. Gitu, nggak cuma lihat doang materinya. Karena kalau nggak praktek itu Anda akan kesulitan. Karena setiap cara postingan itu berbeda-beda seperti itu. Misalkan saya mencontohkan forum detik dalam hal engine forum aja ya, dalam hal engine linknya. Misalkan engine linknya adalah forum. Misalnya saya contohkan forum detik itu pasti berbeda caranya dengan forum Kompas. Beda lagi misalkan caranya dengan Kaskus. Nah, untuk itu Anda harus praktik seperti itu. Nah, pada intinya adalah dalam off page SEO itu
Ketika Anda ingin membuat website Anda itu page one, maka Anda harus mendapatkan sumber link, sumber backlink yang berkualitas, sehingga Anda tidak capek untuk mengoptimisasi. Anda bisa memberikan 100 backlink berkualitas, itu 10 kali lipat daripada Anda memberikan backlink yang tidak berkualitas. Jadi Anda membuat backlink yang tidak berkualitas misalnya 1000, itu berbanding lurus dengan 100 backlink yang berkualitas. Oke ya, backlink ataupun link tautan yang berkualitas itu yang bersumber dari web authority. Kemudian bisa juga dengan menggunakan edge domain. Yang saya lakukan adalah saya membentuk link group, saya membentuk grup yaitu yang disebut dengan Smart Link Builder. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah Anda harus memperhatikan kuantitas. Ya, ketika pesaing Anda itu kuantitas backlinknya banyak, maka Anda harus melebihi dari kuantitas backlink dia. Seperti itu. Jadi Anda bisa juga mengecek kuantitas backlink, ya, banyak backlinknya itu berapa, jumlahnya berapa, itu bisa dicek. Bisa Anda cek dengan Majestic SEO atau Ahrefs. Kemudian juga Anda bisa juga mengecek di banyak ya, misalkan openlinkprofil.org itu juga bisa mengecek untuk sumber link ya. Kemudian yang kedua saya menggunakan spying ya. Saya menggunakan spying untuk mencari kompetitor, untuk mencari sumber backlink kompetitor. Saya tambahin ya di sini spying. Ya, jadi di sini saya spying link, artinya saya mencontek website kompetitor. Ada beberapa cara. Yang pertama, saya cukup ketikkan saja website kompetitor tersebut. Yang kedua adalah menggunakan Majestic SEO. Kalau misalkan Anda ingin yang gratisan, Anda bisa menggunakan openlinkprofil.org. Openlinkprofiler.org. Nah, di sini Anda nanti akan bisa melihat backlink kompetitor Anda. Misalkan di sini saya punya website turun berat badan ya. Saya ingin page one di turun berat badan. Saya misalkan ambil contoh ini, website ini. Kemudian saya copy, saya cek di sini. Maka di sini saya akan bisa mencontek sumber link dia. Kemudian saya nanti akan eh, menanam link juga di tempat yang sama, dia tanam. Seperti itu. Contohnya ini, dia menanam link di website ini. Nah, ini sepertinya ini adalah website dia juga yang memberikan link ke web utama dia. Seperti itu. Anda bisa cek, bisa lihat. Kayak contohnya ini misalkan kisah kamu gambar modifikasi motor. Bison. Nah, ini juga sepertinya web utama dia nih. Ya, ini bisa Anda cek, Anda bisa lihat. Jadi link tautannya dia bisa buat dari website mana aja. Kalau Anda bisa menconteknya, contek saja. Anda juga buat linknya ke sana. Gitu. Anda bisa dapatkan sumber linknya dari situ juga. Uh, jadi ini contohnya adalah saya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dengan spying kompetitornya adalah saya dengan misalkan seperti ini. Jadi saya melihat link kompetitor bisa dengan dari Google-nya misalkan site carasehat.net seperti ini. Nah, di sini adalah sumber link-link dia. Nah, ini kalau misalkan bisa saya contek, saya buat seperti itu. Nah, Anda pun bisa melakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Nah, jadi dia memberikan link dari mana saja sih, dari web mana saja sih. Contohnya ini, dia memberikan link dari talamanobat.net. Nah, ini adalah website dia juga. Nah, paling enak memang kalau kita punya website sendiri, kemudian memberikan link ke web utama. Seperti itu. Makanya bisa juga membuat dari free blog. Ya, nanti akan saya kirimkan beserta dengan free blognya juga. List free blognya.
Jadi Anda bisa menggunakannya. Anda tinggal create free block-nya, kemudian buat isi kontennya, kemudian memberikan link keluar. Seperti itu. Nah, lebih mudah lagi memang menggunakan misalkan dengan Edge Domain ya, dengan link builder, Smart Link Builder. Tapi itu memang butuh dana ya, butuh dana. Kalau Anda memang butuh link builder ya, jadi link builder itu adalah sebuah list backlink yang berkualitas yang terdiri dari per grupnya adalah 10 orang. Ya, dalam satu grup itu memanage 50 Edge domain. Ya, 50 Edge domain ini sangat bagus banget. Nah, per orang ini minimal modalnya adalah 1.800.000 untuk membeli 5 Edge domain ya nanti, atau bisa beli 5 Edge domain masing-masing sendiri. Kemudian biaya operasional per bulannya 150.000 untuk 50 untuk 5 edge domain yang dimiliki masing-masing per bulan ya 150.000. Nah, jadi bisa digunakan selamanya, bisa digunakan untuk website masing-masing, itu memberikan link keluar seperti itu. Ya, sebenarnya itu juga termasuk manipulasi backlink ya. Jadi memang sebenarnya manipulasi backlink itu tidak boleh ya oleh engine Google ya. Tapi ya hampir semua, ham, bukan hampir semua ya, banyak gitu yang melakukan hal tersebut untuk manipulasi backlink untuk membuat website utama itu tampil di halaman pertama Google. Menurut saya, selama itu profitable, no problem. Ya, selama profitable ya, menurut saya adalah selama profitable yang memberikan keuntungan gitu buat kita, no problem. Oke, itu aja ya. Next akan kita bahas tentang SEO lagi ya. Semoga kita dipertemukan dengan video berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan video-video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.